Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fahrija dari kelas 19 7A 28, mata kuliah Etika Profesi Teknologi dan Informasi Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cyber sabotage and extortion yang kelompok saya ambil yaitu kelompok 6. Di kelompok 6 ini terdapat anggota yang pertama Muhammad Rijal Febrianto dengan NIM 19190021. Yang kedua Muhammad Fahmi Fahrija dengan NIM 19190022. Dan yang ketiga yaitu Said Muhammad Rusdi dengan NIM 19190028. Kemudian di sini ada latar belakang masalah dari tema yang kelompok saya ambil, yaitu tentang cyber sabotage and extortion. Latar belakang masalahnya yaitu kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan berkembangnya teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan melalui internet yang disebut dengan cybercrime. Kasus kejahatan cybercrime juga terjadi di Indonesia seperti kasus pencurian, kartu kredit, hacking beberapa situs, dan menyadap transmisi data milik orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer. Seharusnya atau khususnya jaringan internet. Dari masalah-masalah di atas, maka kami ingin menguraikan tentang masalah cybercrime, khususnya tentang cyber sabotage and extortion. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu cyber sabotage dan extortion? Yang kedua, apa contoh kasus dari cyber sabotage and extortion? Yang ketiga, apa saja undang-undang yang mengatur cyber sabotage and extortion? Yang keempat, bagaimana penanggulangan cyber sabotage and extortion? Kemudian tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui tentang cyber sabotage and extortion. Yang kedua untuk mengetahui contoh-contoh yang berkaitan dengan cyber sabotage and extortion. Yang ketiga untuk mengetahui undang-undang yang mengatur cyber sabotage and extortion. Yang keempat untuk mengetahui cara menanggulangi cyber sabotage and extortion. Kemudian di sini ada definisi cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejadian seperti ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logik bom, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan.
tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka tidak lama para pelaku tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase oleh pelaku, dan tentunya dengan bayaran tertentu sesuai permintaan yang diinginkan oleh pelaku. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber terorisme. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Rizal Febrianto untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih Selanjutnya semuanya. saya Muhammad Rizal Febrianto akan melanjutkan presentasi. Nah, untuk selanjutnya berikut adalah beberapa cara yang biasa digunakan untuk melakukan tindakan sabotase. Nah, yang pertama, mengirimkan berita palsu, informasi negatif, atau berbahaya melalui website, jejaring sosial, atau blog. Nah, yang kedua, mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menyembunyikan seorang kriminal. Yang ketiga, hacktivist. Menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, dan aktivis. Yang keempat, cyber terorisme bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin dijalankan oleh komputer, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir ditutup oleh hacker tahun 2011. Yang kelima, memborbardir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar dan penting. Yang keenam, extortion atau pemerasan adalah tindak pidana di mana seseorang individu memperoleh uang, barang, dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti atau reputasi. Nah, pemerasan adalah tindak pidana yang berbeda dari perampokan, di mana pelaku mencuri properti melalui kekuatan. Karakteristik cybercrime. Selama ini dalam kejahatan konvensional dikenal adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada kejahatan kerah putih atau white collar crime. Nah, kejahatan ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, birokrat, malpraktek, dan juga kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 hal berikut. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Yang keempat, modus kejahatan. Nah, ini merupakan contoh kasus pada cyber sabotage and extortion. Yang pertama, ada kasus penyebaran virus worm, di mana menurut perusahaan software antivirus, worm Randex menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang tidak terproteksi dengan baik. Randex menyebar pada jaringan LAN atau Local Area Networks dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Menurut perusahaan antivirus F-Secure, komputer yang rentan terhadap serangan worm ini adalah komputer-komputer yang menggunakan password yang mudah ditebak. Biasanya, hacker jahat menggunakan daftar terprogram untuk melancarkan aksinya. Begitu menginfeksi, worm akan merubah konfigurasi Windows sehingga worm ini langsung beraksi begitu Windows aktif. Worm ini juga menginstal backdoor pada komputer yang disusupinya. Dengan backdoor ini, membuat worm berkesempatan mengendalikan komputer dari jarak jauh, menggunakan perintah-perintah yang dikirim melalui kanal DERC atau Internet Relay Chat, ungkap penjelasan dari F-Secure.
Dan kasus kedua ada FOX atau Fox. Salah satu pencipta virus email atau love bug atau I love you, Fox diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dari jaringan pada 4 Mei tahun 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi besar lainnya dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakan. Karena Filipina tidak mempunyai undang-undang yang melawan kejahatan hacking komputer, Fox tidak pernah didakwa atas kejahatan-kejahatannya. Nah, ini adalah undang-undang tentang cyber sabotage and extortion. Yang pertama, cyber sabotage. Untuk perusakan atau penghancuran terhadap suatu sistem ataupun data dari komputer, dasar hukumnya diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Dalam hal ini, sanksi pidana terhadap pasal 33 ditentukan oleh pasal 49 yang menentukan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dan yang kedua, Undang-Undang tentang Cyber Extortion. Nah, pada pasal 27 ayat 4, pasal pemerasan atau pengancaman, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan, dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Nah, untuk penanggulangan cyber sabotage dan extortion, cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara penanggulangannya. Yang pertama, modernisasi hukum pada pidana nasional beserta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cyber sabotage. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya cyber sabotage dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyber sabotage. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Kang Rijal Febrianto. Selanjutnya, saya Muhammad Rusdi akan menjelaskan tentang motif terjadinya cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage and extortion ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap
Yang kedua adalah penanggulangan secara global. The Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat guidelines atau bimbingan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer Related Crime Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime antara lain melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan dan investigasi, lalu penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antar negara, baik secara bilateral, regional, ataupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Nah, dari presentasi ini dapat disimpulkan dari data-data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Munculnya beragam kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi dan internet. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau penghancuran terhadap suatu data program komputer atau sistem jaringan komputer yang berhubungan dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu, sehingga data yang ada pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut dapat digunakan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku hacker tersebut. Kejahatan ini sering juga disebut dengan cyber terrorism. Selanjutnya, kami memberikan saran-saran antara lain berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka diperlukan adanya upaya pencegahan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah perlunya membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law atau hukum cyber yang umumnya pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime, lalu melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Selanjutnya, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dan hukum pembuktiannya. Yang terakhir adalah perlunya aturan khusus mengenai cybercrime. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.